Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa Desa Lereng. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kadus Dusun Sopang. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua dan segenap pengurus Masjid Nurul Musallin, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan mungkin tokoh adat, pemuda remaja, serta anak-anak kami sekalian. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar. Kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sesudah maghrib menjelang isya, kita sudah melaksanakan salah satu yang disunahkan Rasul, makan bersama. Berlaju-laju ambo kemari jadi kau Pak, jangan sampai ketinggalan. Di Masjid Istiqomah, Masjid Nurul Musallin, makan bersama. Rasul menjelaskan, watut imut ta'am, kasih orang lain makan, tadhulul jannata bisalam, kau akan dimasukkan Allah ke dalam surga dengan selamat. Jadi mudah-mudahan ibu yang butungkus lumus memasak dari siang tadi, mudah-mudahan dibalas dengan dimasukkan ke dalam surga. Banyak sisonya lagi bu. Olado siso dari rokan karao singgah di teratak tinggal. Tadi memakan kalau bisa beko nak membao muagakkan bini dan tinggal. Alhamdulillah kita hadir dalam majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang korbankan waktu, tenaga, pikiran dan mungkin perasaan duduk sejenak dalam majelis ilmu seperti ini, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Sedikit infak sedekah kita di jalan Allah. Man bana masjidan lillah, siapa yang ikut memberikan bantuan membangun masjid karena Allah. Kama hasil qatatin, walaupun bantuannya sebesar sarang burung, au asghara, atau lebih kecil dari sarang burung. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran yang mulia ini, tepatnya di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran adalah surat yang ketiga, ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada orang beriman itu, katakan kepada orang Islam itu, kata Allah, bila kalian betul-betul mencintai Allah, sebab hampir seluruh kegiatan kehidupan, wabil khusus masalah ibadah, itu ujungnya selalu lillahi ta'ala, mencari kecintaan, keridhaan Allah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kata Allah, bila betul-betul mereka mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul mencintai Allah, syaratnya berusahalah awak mengikuti Rasul. Apa yang diberikan?
Allah akan mencintai awak. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Di dunia dicintai oleh Allah. Di akhirat wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa. Berbicara tentang mengikuti, seorang ulama yang bernama Zaid Abdul Karim Az-Zaid di dalam fikih sirah an-nabawiyahnya mengatakan, untuk mengikuti seseorang lain dua syaratnya, Pak. Sehingga awak tidak sembarang mengikuti. Allah menyuruh kita mengikuti Rasul. Syarat mengikuti seseorang, kata ulama besar ini, ada dua. Lain dua syaratnya, Pak. Yang pertama adalah orang yang awak ikuti itu harus jelas siapa orangnya. Tidak sembarang mengikuti doh, Pak. Fitrah manusia ini kan suka mengikuti. Apalagi kalau dia belum tahu siapa diri sebenarnya. Masih ingat tidak Bapak Ibu waktu awak muda dan remaja dulu? Pulang dari nonton film India nak jadi bintang India. Tidak boleh nampak tiang listrik berputar 7 kali, Pak. Pulang nonton film Roma nak menjadi Roma. Pulang nonton film Bruce Lee nak menjadi tukang pukul, Pak. Pokoknya begitulah apa yang awak tengok, berusaha awak nak mengikuti. Ingat Bapak Ibu model celana godang ke bawah sompik ke lutut, celana Arabik. Jangankan tangan, bobok masuk ke dalam, Pak. Pandangan pertama awal aku berjumpa, botok ikut celana, Pak. Karena awak tak tahu ilmunya, awak ikuti, Pak. Ternyata setelah mengikutinya, serewa awak, celana awak kotor dibuatnya, Pak. Menyapu jalan. Itu kemudian berkembang musim celana kocik ke bawah. Sehingga jangankan kaki, botol pun payah masuk, Pak. Harus pakai kantong asoy dulu. Awak pun buat pula. Ingat Bapak Ibu waktu Rano Karno, awak pun membuat tai lalat di siku. Termasuk ambo bercucuk wah. Mak menjadi Rano Karno. Rambut kau pak berbolah dulu, nan ibu-ibu berjundai ke muka, meniru iramanya sopa. Fitrah manusia ini senang mengikuti, Pak, suka meniru. Bukan tak boleh. Cuman ulama ini menjelaskan kalau nak meniru, mengikuti seseorang ada dua syarat. Pertama, harus jelas siapa yang diikuti. Yang kedua, harus pantas kita mengikutinya. Pantas tidak kita mengikutinya. Nah, masalah kepantasan ini sudah dijelaskan Allah. Kalau kalian mengikuti Rasul, apa pantas yang didapat oleh awak? Apa keutamaannya? Apa hasilnya? Pertama, kalau mengikuti Rasul, kata Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Bapak Ibu, awak ini kalau hidup dalam kecintaan kasih sayang bahagia, Pak. Menyebabkan awak risau ini karena awak hidup di antara orang yang benci kepada awak. Seorang suami akan bahagia kalau ada bininya mencintainya, Pak. Tapi kalau setiap pulang ke rumah bakorui kon yang bini, malih wak lama-lama di rumah. Kan ada kadang bini ko, Pak, kepada suaminya itu salah sadonya. Copek laki pulang, abang kok copek pulang. Lambek suami pulang, abang kok lambek pulang. Besok suami ndak pulang-pulang, abang kok ndak pulang-pulang. Pulang suaminya, abang kok pulang. Apa kalau bentuk itu bini ansur mencokiknya, Pak. Ditukar dengan nan baru. Ndaknya sayang dengan awak namanya tu dong. Abang kat jaga pulang. Abang kat jaga pulang. Seorang istri, Bapak Ibu, akan merasa hidupnya bahagia kalau merasa suami mencintainya. Awak ini kadang-kadang mencintai seorang istri sebelum dia resmi menjadi istri. Oh, kalau sebelum resmi menjadi istri, apa nanya nio? Baboli kan, Pak? Lah kau nio satenya. Lainnya bang, muah bakso, rujak, jauh bang, adonda, hujan bak memantel lawak. Oh mak, engkaulah dewiku, engkaulah sayangku.
Tapi sebelum menjadi bini, setelah resmi menjadi istri pun mengatakan suatu ketika, bang, abang kan baru siap gajian bang, makan bakso wak malam kok bang, untuk dulu. Aduh, makan bakso gini dah, bakso gini petak-petak entah apa-apa. Mana ada bakso petak? Ndak makan sate lah wak bang. Ndak boleh sembarang makan sate gini dah pak. Banyak orang tetangga jual sate itu daging cingkuk. Ndak boleh sembarang dah. Anda kalau gitu makan rujak lah wak bang. Kalau rujak joleh-jolehnya bang, buah-buahan halal. Kau kan sakit mah. Kok kambuh mah kau tuh bego. Kaum muslimin bergeser. Kalau dulu waktu pacaran tersandung batu, kau bilang sayang. Seorang anak akan merasa bahagia, Pak, kalau ayah dan omaknya mencintai, menyayanginya. Kenapa hari ini anak awak tidak betah tinggal di rumah? Dia mencari cinta dan kasih sayang di luar sana. Karena di rumahnya kone berang tori, kone bongi tori. Nya salah dibongi tori, inya benar tidak dipuji. Tidak imbang awak kepada anak. Marah, salah, marahilah. Ajarlah. Tapi kalau dia benar, kenapa tidak diberikan pujian? Kenapa tidak diberikan penghargaan? Sehingga tak kala si anak melakukan sebuah kebenaran, ia menganggap itu masih salah juga. Tidak sayang sama ayahnya sama ini. Nah, kaum muslimin yang berbahagia itu baru dicintai makhluk. Bagaimana kalau dicintai oleh Allah? Kata Allah, bila kalian mengikuti Rasul kalian, yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Besok di kampung akhirat, dosa yang pernah kalian lakukan diampuni oleh Allah. Cobalah Bapak Ibu tengok, hari ini kalau ada orang meninggal dunia, selalulah awak ungkapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Sesudahnya itu awak sambung, mudah-mudahan dosa Bapak Ibu itu diampuni oleh Allah. Karena ukuran keberuntungan awak besok menuju kampung akhirat, kalau dosa sudah diampuni, kesalahan sudah dimaafkan. Nya syarat untuk masuk surga itu dosa harus diampuni. Tidak ada orang masuk surga kalau dosanya belum diampuni. Usahakan awak yang dosa beleak-peak. Nabi Adam alaihi salam itu tinggal di dalam surga karena belum berdosa. Ya Adam kun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga, makan apa yang engkau mau, nikmati apa yang engkau suka. Kenapa boleh tinggal dalam surga? Adam malah berdosa. Tapi begitu Adam makan buah huldi, apa kata Allah? Qulna bitu minha jami'a, keluar bang Adam dari dalam surga. Ini tidak boleh tinggal orang berdosa Adam, keluar. Ciek dosa Adamnya pak, makan buah huldi. Awak entah buah apa-apa nan awak makan. Tidak akan diundang ke dalam surga kecuali awak mengikuti apa yang dilakukan Adam. Adam itu fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adamnya minta ampun, Allah ampuni. Awak minta ampun, Allah ampuni, baru masuk ke dalam surga. Orang yang paling beruntung yang menghadap kepada Allah, dosa sudah diampuni, kesalahan sudah dimaafkan. Pak Ustadz, bukankah dengan istighfar hapus dosa? Iyo. Cuman istighfar awak tidak imbang dengan dosa. Istighfar awak 3 kali. Dosa awak 300 kali. Rasul tak ada dosa. Istighfarnya 100 kali. Itu pun beliau serius. Awak 3 kali sesambilan. Ada yang istighfar sambil mengungok. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana solusi mendapatkan ampunan? Nah, kata Rasul, kata Allah, fattabi'uni, ikuti Rasul kalian itu. Jadi sejauh mana kemampuan kita mengikuti Rasul, itu kesimpulan kaji, bukan kesimpulan ceramah, Pak.
Sejauh mana kemampuan kita mengikuti Rasul, sejauh itulah awak mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan besok di akhirat akan diampuni. Makin mengikuti Rasul, makin dicintai oleh Allah, makin bahagia. Makin mengikuti Rasul, di kampung akhirat dosa diampuni, kesalahan dimaafkan. Kuncinya sekarang adalah kemampuan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah alasan bahwa yang awak ikuti ini harus pantas. Kenapa demikian? Dicintai dan dosa diampuni. Pantas. Yang awak bahas agak panjang sedikit, jelasnya ini, yang awak ikuti ini harus jelas siapa orangnya. Maka kalau kita buka lembaran Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad yang awak ulang-ulang waktu acara Maulid Nabi ini, tidak ada satu tokoh pun di dunia ini yang kehidupan biografi kehidupannya, riwayat kehidupannya sejelas kehidupan Rasulullah. Termasuk kita yang menyampaikan malam ini. Tidak tentu wak kehidupan wak bona dah Pak. Kalau Rasul sangat jelas Pak. Tengoklah, nama Muhammad artinya terpuji. Ayahnya bernama Abdullah, artinya hamba Allah. Awak nama siapa nama awak kira-kira? Apa artinya? Mohon maaf jangan tersinggung. Kalau ada yang nama Wati, apa arti Wati? Ita, apa arti Ita? Upi, apa arti Upi? Butet, apa arti Butet? Ucok, apa arti Ucok? Tak boleh dewa debak apa arti. Muhammad artinya terpuji. Ya Abdul Muthalib, cucumu sudah lahir, cucumu sudah lahir. Dalam riwayat Abdul Muthalib sedang melaksanakan rapat atau musyawarah. Mendengar berita cucunya sudah lahir, pulang Abdul Muthalib. Diangkatnya Nabi Muhammad ini, dibawa ke dalam Ka'bah, lalu tawaf sekitar Ka'bah. Kemudian diangkat di tengah kafir Quraisy. Saudara-saudara, ku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad. Pakoji orang kafir Quraisy. Ya Abdul Muthalib, mengapa engkau beri cucumu itu dengan nama Muhammad? Selama itu tidak pernah orang memakai nama Muhammad. Biasanya nama awak ini kan nama hasil tiruan Pak. Ini saya nama Samsurijal. Lalu saya bertanya kepada kakak tertua, kenapa namaku Samsurijal? Dijawab dulu ada camat di situ bertugas dia. Orangnya itu pintar. Kakak ingin kau menjadi sepertinya Samsurijal. Kotinya. Tapi tidak menjadi camat dah. Jadi ustaz. Kaum muslimin yang berbahagia, ya Abdul Muthalib, mengapa engkau beri cucumu itu dengan nama Muhammad? Memang selama-lama ini belum ada yang namanya Muhammad. Kebiasaan orang kafir Quraisy itu, kalau lahir anak laki-laki, itu biasanya namanya dimulai dengan Abu. Kebanyakan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Thalib, Abu Bakar, Abu Ubaidah, dan lain sebagainya. Mengapa engkau beri nama Muhammad? Dijawab oleh Abdul Muthalib, aku ingin supaya cucuku ini menjadi orang yang terpuji. Yang mengherankan awak kaum muslimin, kenapa nama Muhammad yang diberikan oleh Abdul Muthalib sesuai dengan apa yang ada di arah sana, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, sesuai nama itu apa yang di dalam kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Padahal kitab itu duluan diturunkan ke muka bumi sebelum Abdul Muthalib datang. Rupanya kaum muslimin, bukanlah Abdul Muthalib yang memberi nama Muhammad. Bahkan nama Muhammad itu sudah ada sejak dahulu. Dijelaskan tak kala Adam alaihi salam diciptakan, dia menengok ke atas, dia menengok tiang-tiang aras. Lalu di situ tertulis 3 baris, Muhammadur Rasulullah.
Nomor 2, Mustafa wal Mursalin. Baris yang nomor 3, Khatamun Nabiyyin. Muhammad utusan Allah, dia itu Mustafa wal Mursalin, penghulu daripada segala rasul. Baris nomor 3, Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi. Taulah Adam alaihi salam, walaupun aku orang yang pertama, tapi aku bukanlah pemimpin para rasul. Sewaktu Rasulullah sampai di langit pertama, bukankah jumpa Adam alaihi salam yang sedang duduk di kursi? Lalu Adam menegur Jibril, "Ya Jibril, engkau bersama siapa?" "Bersama Muhammad Rasulullah." Bukankah Adam langsung mengatakan, apakah ia sudah diutus? Berarti Adam tahu, tinggal belum jumpa orangnya. Itu langit pertama. Di langit ketujuh, jumpa Ibrahim sedang bersandar Baitul Ma'mur. Begitu Jibril masuk dengan Nabi Muhammad, "Bersamamu siapa?" "Dia itu Muhammad Rasulullah." "Apakah dia sudah diutus?" "Wahai anak yang baik, selamat datang," kata Ibrahim alaihissalam. Artinya Ibrahim dalam pengetahuannya sudah tahu Nabi Muhammad, tetapi belum jumpa orang. Di arah sudah tertulis. Di dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam terukir nama Muhammad. Di dalam Taurat kepada Musa ada nama Muhammad. Abdul Muthalib masih jauh tuh Pak. Dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Isa ada nama Muhammad. Di dalam Al-Quran ada nama Muhammad, ada surat Muhammad. Lalu dari mana tahunya Abdul Muthalib ini? Begitu pulang langsung membawa, kemudian diresmikan tanpa bertanya kiri kanan muka belakang. Maka dijelaskan di dalam kitab Al-Barzanji yang sering awak baca itu, bahwa Aminah mendapatkan ilham sebagaimana ibu Musa juga mendapatkan ilham. Ilham pun tak nama orang dah Pak. Di rumah lagi ilham buya. "Wahai ibu Musa, hanyutkan bayimu ke sungai Nil. Aku berjanji," kata Allah, "akan mempertemukan engkau dalam situasi dan kondisi yang lebih baik daripada sekarang ini." Ilham. "Wahai Aminah," itu pengakuan Aminah, "sesungguhnya engkau mengandung Mustafa wal Mursalin, penghulu daripada segala rasul. Engkau mengandung Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi," sesuai dengan keterangan di tiang aras itu. "Bila dia lahir besok," kata suara tersebut, "beri namanya Muhammad." Jadi nama Muhammad bukan Abdul Muthalib yang memberi, Allah langsung memberi nama kekasihnya, Muhammad. Lalu Aminah menceritakan kepada bapak mertuanya, "Oh Pak, besok kalau lahir anakku, beri namanya Muhammad," yang artinya terpuji. Kaum muslimin, maka sejak itu paling banyaklah orang memiliki nama Muhammad. Tengoklah hari ini, banyak Muhammad Pak. Muhammad Amin, Muhammad Husin, Muhammad Hasan, Muhammad Raihan, Muhammad Fauzan, Muhammad Ihsan, Muhammad. Ya enggak Pak? Paling banyak nama Muhammad dibuat oleh orang. Paling banyak tertulis nama Muhammad. Ulun berkaligrafi. Allah di sampingnya Muhammad. Awak dikenalkan siapa ayahnya? Abdullah bin Abdul Muthalib. Emaknya Aminah, artinya perempuan jujur. Awak dikenalkan siapa bidannya? Asyifa, ibu Abdurrahman bin Auf. Asyifa itu artinya yang merawat, yang mengobati. Jadi profesi yang di sekitar Rasul, nama yang di sekitar Rasul sesuai dengan tugasnya. Itu hebatnya Pak. Karena dia bidan, namanya Asyifa. Pas dibuat oleh Allah. Yang menyusukannya Halimah. Halimah artinya lemah lembut. Menyusukan anak harus lemah lembut. Ndak boleh kasar dong. Digigitnya aku baru tahu.
Halimah. Nama panjang Halimah, Halimatun Sa'adiyah. Sa'adiyah itu orang Bani Sa'ad, itu artinya. Sa'ad itu nama suku, nama bani, nama kelompok, nama kaum. Bani Sa'ad. Sa'ad artinya yang bergembira, yang kondusif, yang tenang. Halimatun Sa'adiyah. Pamannya Abu Thalib. Abu artinya ayah, Thalib artinya menuntut. Atuknya Abdul Muthalib. Abdul artinya hamba, Thalib artinya menuntut. Gelarnya Saibah artinya orang tua yang bijaksana. Jadi seluruh nama yang di sekitar Rasul itu elok. Jelas siapa nama orangnya, jelas. Suku Quraisy. Satu-satunya suku bahkan diberi nama surat dalam Al-Quran, surat Al-Quraisy. Awak walaupun banyak suku, nama suku awak tidak ada dalam Quran dah, Pak. Ada suku awak dalam Quran. Cuman saya ada namanya dalam Al-Quran suku itu, tapi bukan suku maksudnya. Suku saya nih Bapak Ibu Ampu. Ampu ada dalam Al-Quran. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Ada kata ampu, tapi bukan suku. Ada namanya suku itu Kuti, Pak. Ada dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, tapi bukan suku maksudnya. Kalau Rasulullah suku Quraisy, li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy, ada di dalam Al-Quran. Negeri kelahiran Mekah berulang-ulang dalam Al-Quran. La uqsimu bihazal balad, Allah bersumpah dengan negeri ini. Wa antahillum bihazal balad, engkau tinggal Muhammad di negeri ini. Wa hazal baladil amin, ini adalah negeri yang dijamin keamanannya. Negeri yang sangat suci itu Mekah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Satu-satunya negeri, dua, Mekah dan Madinah adalah negeri yang tak akan dimasuki oleh makhluk yang bernama Dajjal besok di hari kiamat. Kalau kota-kota lain masuk Dajjal, Pak. Pekanbaru masuk Dajjal, Bangkinang masuknya Dajjal, Kuok kok masuk Dajjal, di Salereng kok masuk Dajjal, Dusun Sopang kok masuk Dajjal. Tapi Mekah tak masuk Dajjal. Ya kota kelahiran Rasulullah. Kota yang paling banyak dikunjungi sampai hari kiamat adalah kota kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mekah Al-Mukarramah. Di situ beliau dilahirkan. Memperjelas kelahiran beliau sebagai manusia, itu dicatat tanda-tanda kelahirannya. Awak kalau seandainya ditanyalah oleh seseorang wartawan untuk menulis biografi kehidupan Ustadz Samsul Rijal, apa tanda kelahirannya, Bu? Datangnya ke rumah Homa umpamanya, apa tanda kelahiran Buya tu? Musim apa? Musim durian. Itu cuma jawaban. Musim durian. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Rasul berbagai bentuk kejadian-kejadian luar biasa mewarnai kelahiran beliau. Inilah yang awak ulang-ulang Pak setiap tahun. Kalau tidak ada acara maulid ini, bila puluh akak mau ulang-ulang kaji le. Nyo apal kaji kau kan dek diulang, pasar jalan dek ditompuh. Belayar kapal di Sungai Pinang singgah sebonta di Batang Lubuh. Apal kaji dek diulang, pasar jalan dek ditompuh. Terlalu lama bisa lupa karena banyak bisa ragu. Nah, ikutin nyawak maulid Nabi, mau ulang-ulang kaji. Siapa beliau itu jelas. Sebelum Nabi lahir ke dunia, tampaklah alam gelap dan mendung. Pedang terhunus tiap ketika, tiada tempat untuk berlindung. Namanya zaman jahiliyah, zaman podang. Kau mana-mana orang bawa podang. Hukumnya hukum pedang. Hukum pedang itu tajam ke bawah, tumpu ke atas. Itu zaman jahiliyah dulu. Kalau zaman jahiliyah kini, entahlah Pak. Dan joleh kalau ada wak-wak mencuri kayu waktu itu langsung dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kalau ada bos-bos tu ngenagak miriang-miriang sekete anaknya terkasus, itu setahun paling copek putihnya Pak. Paling copek. Sampailah muak awak menengok TV tu Pak. Makanya saya soal berita-berita tak mau nonton.
tontonan saya kalau ndak Upin Ipin, Power Rangers. Sehingga kepala ambo ndak sakit lah, banyak kawan-kawan mencampakkan TV-nya keluar rumah, Pak. Muaknya menengok berita. Tah mano nanionya. Jahiliyah. Wanita cantik jadi rebutan, anak yang lahir menjadi korban. Mereka bangga dalam sebutan, setelah itu ia lakukan. Tanggal 12 menjelang subuh. Jadi Nabi itu lahir menjelang subuh. Subuh itu dingin, lembut. Beda dengan orang lahir siang hari, jam 2 boleh. Pongka, mada, koreh. Jadi kalau yang koreh-koreh itu lahirnya siang hari mungkin tuh. Tanggal 12 menjelang subuh, Rabiul Awal di tahun gajah, tunas harapan terasa tumbuh, senyum mengukir di tiap wajah. Seluruh alam ini kecuali syaitan, semuanya mengukir senyum di tiap wajah. Itu dijelaskan, Pak, bahwa bagaimana tak kala baginda Rasul lahir, sumber air yang selama ini kering kerontang, lahir Rasulullah, itu airnya melimpah. Kalian akan melihat sumber air yang kering kerontang, tiba-tiba banyak airnya dan melimpah. Saat itu Muhammad dilahirkan, air pun tersenyum. Kalian melihat kebun kurma, pohon kurma, yang selama ini dikenal oleh pemiliknya itulah tua batangnya, Pak. Lah kocik batangnya itu, luruhnya aja lah. Daunnya kuning, buahnya tak ada. Malam itu seperti disulap, godang buahnya, batangnya tuh hijau, daunnya lebat, buahnya lebih mengherankan lagi, merunduk kepada pemiliknya sehingga mudah memetiknya. Pohon pun tersenyum menyambut kelahiran beliau. Unta yang selama ini dikenal pemiliknya kurus, tidak ada dagingnya, ledenya lah tua, Pak. Air susunya lah koryang. Malam itu seperti disulap unta itu, gopoknya, air susunya melimpah. Tentu heran yang punya rumah, apa yang terjadi? Muhammad dilahirkan. Masalah kebaikan-kebaikan rahmatan lil alamin. Tapi masalah keburukan, kalian melihat api sembahan Persia yang ribuan tahun tak pernah padam. Agamanya Majusi, nyembah api. Api itu Tuhannya, dibuatnya api itu segodang musojik nur musolin, bakal liliang orang tuang. Hullallallah, hillallu, hullallallah, hillallu. Mengapanya Ustaz nyembah api? Hullallallah, hillallu. Kalau ikut apinya, hullallallah. Beribu tahun tuh, Pak. Tiba-tiba malam itu padam. Apa ndak tokojiknya, Pak? Tuhannya mati. Iya, mak mati, Tuhan awak katanya. Heboh negeri itu. Tuhan awak mati, Tuhan awak mati. Apa yang terjadi? Ribuan tahun tak pernah mati, begitu sejarah. Rupanya di Mekah ada anak dilahirkan, Muhammad. Kerajaan Romawi Yunani berdiri kokoh. Bapak kalau menengok tayangan negara Itali, kan ada dinding itu, Pak, yang berdiri itu, ya enggak, Pak? Doket menara miring, lain dinding. Itu kerajaan Romawi Yunani berdiri dengan kokoh dan angkuh. Tiba-tiba malam itu runtuh tanpa disentuh. Saat itu Nabi Muhammad dilahirkan. Maka sungai, pohon, gunung, batu, hewan, tumbuhan, para malaikat tersenyum menyambut kelahiran beliau. Bahkan kaum muslimin, tahun yang dilalui pun dijelaskan ini. 3 bulan dalam rahim ibu, ayah meninggal. Kalau ditanya orang, Buya, waktu Buya umur 3 bulan dalam rahim ibu, apa yang terjadi? Tak tentu kan, Bapak. Stres yang mau menjawab. Kalau Rasul 3 bulan dalam rahim ibu, ayah meninggal.
6 tahun sesudah itu ibu berpulang ke rahmatullah. Umur yatim piatunya umur 6 tahun. 6 tahun resmi menjadi yatim piatu. Ndak enak tu bapak ibu. Awak sering membelai kepala anak yatim umur 6 tahun, tapi emaknya doh. Emaknya tak ada, ayahnya masih punya. Kalau yatim piatu umur 6 tahun jarang tuh nyoba. Rata-rata sudah agak mulai berumur baru menjadi yatim piatu. Masih ada sisi pihak lain yang sayang samanya. Ini kedua-duanya tak ada. Saya ini yatim piatu kok pak. Oh ha. Tapi tidak ada orang sayang dah. Lah tuh. Itu yang diabadikan emak-emak awak di kampung dalam ayunan gelombang masa. Yatim piatu terkatung-katung, timbul tenggelam di hempas gelora, tiada pelampung tempat bergantung. Allah didik Nabi Muhammad jangan bergantung kepada makhluk le. Anak jangan bergantung kepada orang tua. Istri jangan terlalu percaya sama suami. Engkaulah dewaku, engkaulah rajaku. Ulun tontu le. Bergantung kepada Allah. 3 bulan dalam rahim ibu. Waktu hamba dalam kandungan, ibu ayah pun pergi meninggalkan dunia. Ibu melepas dengan tangisan, kami disiram dengan air mata. Tak pernah Nabi Muhammad memanggil ayah ada pak. Dan tidak pernah mendengarkan bahwa dia dipanggil oleh seorang ayah dengan kata oi anakku. Tak ada. 3 bulan. Waktu hamba pandai berkata, umur 6 tahun. Ibu pun pergi ke alam jauh. Pulangnya itu bukan di kampung orang meninggal Siti Aminah ini. Pulang dari menengok makam Abdullah di kota Madinah, berhenti di sebuah dusun namanya dusun Abwa. Meninggallah Aminah di sana dalam pangkuan dan pelukan Rasulullah yang baru berumur 6 tahun. Kemana nak muadu pak? Awak masih kocik le umur 6 tahun. Tadi baru menengok makam ayah. Kolah di kampung orang meninggal pula mak. Oh Tuhan, ibarat orang luko diperaskan asam di atasnya. Itu yang dirasa oleh Rasulullah. Umur 6 tahun. Terbayang dah awak tu pak? Waktu hamba pandai berkata, ibu pun pergi ke alam jauh. Tinggallah kami sebatang kara, hilang pelindung lenyap pengasuh. Berdukuang pak dengan Umi Aiman. Al-Bakrah digelar yang diberkahi. Membawa Rasulullah pulang ke kota Madinah. Oi tadi bertiga, Aminah, Ummu Aiman, Al-Bakrah itu dengan Rasulullah. Pulang tinggal Rasul dengan pembantu omaknya kok. La ilaha illallah. Itu yang dirasa Rasul. Makanya Rasul mengatakan kepada umatnya, siapa saja umat buku kata Rasul yang sayang sama anak yatim, Rasul merasakan, maka akan berdampingan besok denganku di dalam surga seperti 2 jari ini, kata Rasul. Rasul mengginikan jarinya supaya awak betul-betul yakin menyantuni anak yatim pun tak sembarang orang dah pak. Orang-orang yang betul terpilih lah yang bisa berdokek dengan Rasul. Kata Rasul, solat sesada orang bisa solat, puasa banyak orang puasa, iya enggak? Tapi yang mau rela menolong anak yatim, bapilih orangnya. Kata Rasul. Jadi kalau ada bapak dan ibunda kami yang hadir malam ini, ada tetangga kiri kanan muka belakang awak, kebetulan dia yatim, berarti apa kurang pilihan itu? Tinggal mau menyambut hidayah itu atau tidak. Kalau awak biarkan berlalu, nanti Allah pindahkan kepada orang lain. Dulu kau pernah bertetangga dengan anak yatim, kata Allah, tapi kau tak sambut hidayah itu.
sayang sama anak yatim. Rasul menjelaskan, wahai Abu Zarin, wahai Abu Zar, kalau engkau mau masak gulai, banyakkan kuahnya, bagi sama tetangga. Bagaimana kalau tetangga itu anak yatim? Apa nak berlipat ganda pahalanya, Pak? Tapi ibu, kalau kamu hantar gulai sama tetangga atau sama anak yatim, jangan kuah aja do, Bu. Tapi kan dalam hadis kan kuahnya, Bu, ya. Iyo, memang disebut Rasul kuah. Kalau tak ada dagingnya, kuahnya pun jadilah standar. Tapi jangan kuah aja, nggak ada daging, ada kuah. Kaum muslimin, datang seseorang kepada Rasul, ya Rasulullah, hati saya ini keras, susah menerima nasihat, ndak mau masuk ilmu itu ke dalam, menolak ayo. Jadi kalau ada bapak ibu menolak ceramah Buya, apa-apa sampai ke Buya ke? Tanyakanlah hati awak go, Pak. Jangan-jangan hati awak kok koreh. Kata sahabat, kata orang ini, ya Rasulullah, hati saya ini keras, susah menerima nasihat. Kata Rasul, belai olehmu kepala anak yatim, nanti hatimu menjadi lembut. Tapi bukan sekedar membelai. Dalam hadis dhaif, walaupun dhaif, tapi elok untuk fadilah, keutamaan apa? Rambut yang disentuh itu, kepala anak yatim kan berambut, akan hapus satu dosa, diangkat ditambah satu pahala, diangkat satu derajat. Berapa rambut anak yatim dan wak belai itu lah itu, Pak. Rasanya tidak ada anak yatim yang tak berambut kecuali Upin Ipin. Upin Ipin ada rambutnya, cieknya punya, itu pun tak mau diam dah. Upin Ipin itu yatim piatu gitu. Tapi bukan sekedar membelai. Apalah gunanya bapak, ibu dan saya setiap hari membelai kepala anak yatim, tapi tidak memberikan bantuannya. Lewat anak yatim siko dulu kau yuang, buka kepala kau tu, kopiah kau tu, alapai, mengutuk anak yatim sama awak. Ada pula kadang-kadang lagi dibelainya kepala anak yatim, dan ditanyanya bukan kondisi yatim. Umpamanya, bapa sepatu ang, bapa baju ang, bapa bayar kuliah sekolah kau, bapa kau belanja sehari nak. Nanti ditanyanya, mak si yatim, kebetulan mak yatim ku muda pula, rancang. Mana mak? Itu kata si yatim di rumahnya, Pak, sehat omak kau tuhnya. Lainnya, Pak, sobek Pak RT kirim salammu. Gawat loh, Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi tahun-tahun yang dilalui jelas. Tahun berapa beliau menikah? Umur 25 tahun. Umur 40 tahun beliau resmi sebagai Rasul. 63 tahun berpulang ke rahmatullah. Kenapa itu dicatat? Supaya awak bisa mengamalkan ayat yang awak bacakan tadi. Jelas siapa orangnya. Bahkan beliaulah satu-satunya tokoh yang dikenal bentuk badannya dari ubun-ubunnya sampai ke ujung kakinya, Pak. Awak usahakan orang lain. Anak pun banyak bagian badannya yang tak awak tahu. Tapi kalau Rasulullah ditulis seluruhnya dalam kitab Samail Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi itu dijelaskan. Beliau itu bapak ibu tinggi badannya sekedar kita menghayal-hayalkanlah, mengangan-angan. Itu sangat ideal, Pak. Beliau lebih tinggi daripada orang yang rendah secara umum, tapi beliau lebih rendah daripada orang yang paling tinggi. Nah, jadi kalau begitu, karena dulu belum ada meter, kan sentimeter, beliau sangat ideal tingginya. Menarik, Pak. Itu tingginya baru. Rambut beliau itu hitam, kelam, bukan ditulis oleh pengarang ini. Setiap keterangan ini ada hadis yang melatar belakanginya. Sahabat menengok rambut Rasul itu warnanya hitam, kelam, jadi hitamnya pekat, kemudian tidak lurus kaku seperti Don King dulu kan itu pelatih Mick Tyson. Lurus katanya.
Anak-anak kini kan suka meluruskan kata pakai ludahnya. Itu sisir setan. Setan tuh menyikik rambutnya kateh, Pak. Nah. Rasul rambutnya tidak lurus kaku, tapi juga tidak keriting kuat, tapi ikal, mudah membentuknya. Turun ke bawah, alis beliau ditengok sahabat. Alis beliau ini elok tertibnya dan hitam dan sedikit lentik, menambah gagahnya mukanya, Pak. Pipi beliau ini mulus bersih, putih kemerah-merahan seperti orang selesai berwudu atau selesai mandi. Tidak sama dengan pipi yang bukan menumpuk hitam, Pak. Rasul tak ada jerawat. Awak dulu waktu SMA kan masih ingat, Pak, masih ada jerawat ciek-ciek waktu itu. Lalu beralasan laki-laki itu kalau tidak berjerawat seperti bintang tidak langit tidak berbintang. Saya pun sholat dekat orang yang banyak jerawat, ya, Pak. Allahu Akbar. Apa itu pun mencari jerawat. Setelah dapatnya jerawat batunya, Pak, itu tidak bohong kok, Pak, kejadian yang saya ceritakan. Dipiciknya, Pak, ditengokkannya pemukanya. Awak sholat di samping kan tengok awak jadinya. Pipi beliau ini bersih, hidung beliau mancung, dijelaskan seakan-akan ada cahaya di ujungnya, menambah bentuknya itu semakin mancung. Bibirnya seimbang dengan bentuk mukanya. Pokoknya kalau soal wajah, itu beliau lebih indah dari bulan yang sedang purnama, kata sahabat. Suatu malam aku keluar rumah, kata sahabat. Waktu itu bulan sedang purnama, Rasul sedang berada di luar rumah, berpakaian merah dari negeri Yaman. Ku coba memandang bulan yang sedang purnama dengan melihat wajah Rasul. Ternyata wajah Rasul jauh lebih memukau dari bulan yang sedang purnama. Bahkan dijelaskan oleh beliau sendiri, di langit keempat aku jumpa Yusuf alaihi salam. Yusuf itu diberi wajah yang rupawan oleh Allah, karena salah satu mukjizat Rasul, mukjizat Nabi Yusuf, di samping bisa menakwilkan mimpi, beliau juga punya wajah yang tampan rupawan. Diakui oleh Rasul. Kata Rasul, di langit keempat aku jumpa Yusuf alaihi salam. Dia diberi Allah wajah yang tampan rupawan. Saking gantengnya Yusuf itu, melintah Yusuf di depan perempuan yang sedang membuka buah-buahan di aula kifir itu. Tanpa terasa mereka memotong-motong jarinya. Oma. Tapi kata omaknya tidak ada dalam Al-Quran. Mano omak, tidak ada. Ini ungkapan saya saja. Ungkapan dalam Al-Quran, ini bukan manusia, ini malaikat. Saking tampannya Yusuf. Di langit keempat, kata Rasul, aku jumpa Yusuf alaihi salam. Allah menganugerahi Yusuf wajah yang tampan rupawan. Dan ini Yusuf itu mendapat separuh ketampananku. Mana yang lebih ganteng, Pak? Nabi Muhammad yang ganteng. Yusuf sudah segitunya, baru separuh. Bapu gantengnya Nabi Muhammad itu. Wajarlah Aisyah itu mengatakan, kalau perempuan Mesir menengok Nabi Yusuf saja mereka memotong tangannya. Bagaimana kalau perempuan Mesir menengok wajah Rasulullah? Pastilah mereka memotong jantungnya. Saking gantengnya Nabi Muhammad. Tidak kan mungkin tidak ganteng. Allah maha indah, mencintai keindahan. Nabi Muhammad pastilah orang yang paling indah dari buatan ciptaan Allah. Makhluk terindah itu ya Rasulullah. Dada beliau bidang, perut beliau sama datar dengan dadanya. Jadi kalau kini umatnya ada istilahnya kini gapardo, gadang parwi dari dado. Rato-rato tuh, Pak. Awak kalau lah 50 katif kan parwi dulu baru dado berjalan. Ya gapardo. Rasulullah tidak pernah tuh, Pak, sampai 63 tahun perut beliau sama datar dengan dadanya. Bila beliau berjalan,
gagah, seakan bumi digulung kepadanya. Pede Rasulullah itu. Dan beliau berjalan tegap, tapi bukan mengepal ya, tegap. Sementara sebahagian umatnya berjalan untuk orang mati besok pagi. Kalau jumpa dengan Umar bin Khattab, awak berjalan di tempelengnya awak ke bang. Rasul bila menunjuk tidak dengan telunjuknya, tapi dengan telapak tangannya. Orang kalau ditunjuk dengan telapak tangan merasa terhormat, Pak. Silakan Pak, silakan Pak, atau silakan Pak. Rasul tidak melirik tapi berpaling. Kalau beliau nak menengok tuan guru kita, beliau tidak menengok begini, tapi menengok dihadapkannya betul. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajarlah awak mengikutinya. Dia pantas diikuti karena akan mendapatkan kecintaan dan ampunan di akhirat, dan jelas bisa untuk diikuti. Kaum muslimin yang berbahagia. Lalu bab yang kedua yang kita bicarakan adalah apa beliau yang awak ikuti. Dengan demikian awak bahagia di dunia, dicintai di dunia, diampuni di akhirat. Apa beliau? Apakah awak mengikuti rumah beliau? Oh, ndak do Pak, ndak akan sanggup mengikuti rumah Rasul. Di akhir-akhir kehidupannya riwayat mengatakan Rasul punya rumah yang kecil. Bahkan saking kecilnya kalau Rasulullah itu sholat malam, beliau kan di kamar beliau sholat malam, maka kaki beliau itu tersentuh oleh Aisyah yang sedang tidur. Bapulah sombik kamar tuh Pak. Nah, kalau beliau sholat sunat itu, sujud beliau terpegangnya. Itu juga salah satu sumber riwayat mengatakan kalau sujud awak sunnah mendokekkan tumit, merapekkan tumit sedang sujud. Terpegang oleh Aisyah. Lalu awak buat pula rumah awak segodang itu, sekocik itu, 3 kali 4 meter. Anak aja 7 orang. Kami 12 orang adik-beradik Pak Tuan Guru. Ambo anaknya paling bungsu. Kalau sampai dia buat rumah 3 kali 4 meter, tu berlimpi-limpi untuk ikan salai kami dalam tu. Harus agak besar sedikit rumahnya. Nggak itu yang disuruh. Awak tidak disuruh mencontoh Rasulullah itu pernah berbantalkan pelepah kurma sampai menangis Umar ibnu Khattab menengoknya. Padahal Umar ibnu Khattab tidak akan ada dia menangis loh Pak. Umar ibnu Khattab itu, jangankan manusia, setan pun takut sama Umar. Setan takut sama Umar. Beda dengan awak kinin Bu, banyak kemasukan setan. Tengok ibu kalau bongi sama anaknya, Allah kau nak kau bangkit lo setan nomak lah kan. Setan nomak punya setan. Ini Umar ibnu Khattab menangis Pak. Nampak bekas pelepah kurma tu di pipi Rasul yang sangat mulia. Ya Rasulullah, itu Raja Romawi Yunani menyembah api, menyembah berhala, mereka hidup dalam kesenangan dunia. Engkau adalah kekasih Allah. Artinya masuk Umar, mintalah sekocik kepada Tuhan, cuma angkat sonang-sonang. Rasul tersenyum, Umar, awak kehidupan bukan di dunia. Dunia itu balagun ilal akhirat Mar. Besok di kampung akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kaum muslimin tak disuruh itu awak Pak, tak disuruh awak berbantalkan pelepah kurma. Tapi kalau Pak nak mencuba, beko cuba. Kan banyak pelepah sawit ke Pak. Ambil 2 buah, lagi untuk bini sebuah, awak sebuah. Hati 2 atas pelepah ni. Insya Allah 2 malam muntah awak dibuatkannya Pak. Tak itu disuruh. Kita tidak disuruh mengikuti yang dikendarai Rasul. Rasul kendaraannya unta Pak. Tak disuruh awak membeli unta boleh tu Pak. Datang ke pakai pusos ikut ronton, turun unta di dusun Sopang tu, di Salereng. 10 ekor unta. Untuk siapa? Untuk kades, sekcam, kados. Pelutak.
Cobalah bayangkan saya dari Pekanbaru ke Desa Lerang, gue pakai untu Pak, kelutuk 3 minggu baru sampai Pak. Orang dan Rasul tidak menyuruh pakai unta lah kalian, enggak. Pakaian beliau enggak. Pakaian orang Indonesia enggak sama dengan orang Arab. Orang Arab rata-rata berjubah, iya enggak Pak? Awak kantor awak mana berjubah? Tidak itu yang disuruh. Lalu apanya yang awak ikuti sehingga di dunia dicintai, di akhirat diampuni? 2 sajanya Pak. Kalau awak kerucutkan, awak kecilkan. Yang pertama, ibadah beliau. Bukankah Rasul itu menyuruh manusia ini beribadah kepada Allah? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kalau potong kalian menyembah batu besar, sungai Nil, gunung, berhala yang kalian buat sendiri. Sekarang yuk, nih sembahlah Allah. Nah, Rasul menyuruh kita menyembah Allah. Cuman bagaimana cara melakukan tugas utama menyembah beribadah ini? Dicontohkan oleh Rasulullah. Selama awak mengikuti Rasul cara beribadahnya, maka insya Allah dengan ibadah itu awak dicintai. Dengan ibadah itu awak diampuni. Ibadah Rasulullah itu kaum muslimin di samping banyaknya tapi juga benarnya. Banyaknya jelas. Rasulullah itu pernah sholat sunat di dalam masjid. Sudut masjid itu Rasul sholat, Allahu Akbar. Tapi sholat sunat. Datang kawan nih ikut sholat sunat bersama Rasul. Kan Rasul sholat sunat, sahabat sholat sunat, mengikuti. Allahu Akbar. Ikut dia bersama Rasul. Jadi sholat sunat itu boleh berjamaah, bukan sholat wajib saja. Jadi kalau ada orang sholat nanti dalam masjid, awak ikut dia bersama dia, boleh. Mau dia sholat wajib atau sholat sunat. Pak Ustadz, kalau seandainya dia sholat sunat, awak niat sholat wajib gimana? Tidak masalah. Kurang nanti awak cukupkan mana yang kurang. Tidak mungkin pula awak bertanya pula ku apa tu dulu. Kira-kira apa ku sholat sunat atau sholat wajib? Ustaz nak solat apa gini kok? Ampun nak solat zuhur. Ampun lah solat saya zuhur lah Ustaz. Batal lah solatnya. Sahabat ikut solat. Ternyata Rasul solat sunat. Di sudut jelas lah Rasul solat sunat. Kalau di depan Rasul solat wajib imamnya. Dengar oleh sahabat bacaan Rasulullah itu. Beliau membaca di rakaat pertamanya surat Al-Baqarah. Kata sahabat, aku ingin lagi supaya Rasul bila selesai surat Al-Baqarah ruku. Mudah-mudahan ruku Rasul. Ternyata Rasul menyambungnya dengan surat Ali Imran. Kata sahabat, aku ingin meninggalkan Rasul. Tak tahanlah mengeletek kawan kau Pak. Rasul masih gagah. Kemudian aku ingin meninggalkan Rasul. Ternyata beliau sambung dengan Al-Ma'idah. 4 juz 1 rakaat. Itu rajinnya beliau. Awak kira-kira bapu. Cobalah. Itu masalah jumlahnya dulu. Istighfar beliau 100 kali sehari semalam. Itu masalah banyaknya Pak. Solat malam beliau sampai bengkak kakinya. Karena lamanya berdiri, turun darah ke kaki, bengkak jadinya. Awak banyak ya bengkak kaki. Bahkan menjual kaki awak kini. Tapi saya yakin bukan karena lama berdiri solat. Kambuh asam ureknya lama-lama belipek. Kaum muslimin, kalau sanggup mengikuti banyaknya silakan. Tapi yang paling penting masalah ibadah, yaitu mengikuti cara yang dicarakan Rasul. Makanya hampir setiap ibadah yang dilakukan Rasul menyuruh mengikuti dia. Seperti sholat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," kata Rasul. Kalian sholat seperti kalian melihat aku sholat. Bagaimana Rasul sholat? Tentu tidak kita tengok secara langsung. Ada bukunya sifat sholat Nabi, sifat wudhu Nabi, bagaimana cara Nabi berwudhu. Man tawaddoa, siapa yang berwudhu,
fa ahsanal wudu'a, mengelok-elokkan wuduknya, kharajat khotoyahu, keluar dosa-dosanya, min jasadihi, dari badannya, hatta tahruja, kemudian keluar, min tahti asfarihi, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Tapi elok-elokkan. Solat elok-elokkan. Orang yang paling menyesal besok salah satunya adalah orang yang tidak mengelokkan, memaksimalkan wuduknya, memaksimalkan ibadahnya. Solat elokkan. Penampilan awak apa? Laki-laki kalau bisa tolong pakai kopiah. Imam Bukhari tidak menerimanya riwayat hadis yang baru. Kalau yang meriwayatkan tak ada kopiahnya. Ini sopan. Pakai baju yang bagus. Kalau bisa sholat jangan pakai baju kaos, apalagi baju kampanye. Senin Golkar, Selasa PDI, Rabu P3. 48 partai ada di lemari Pak. Kok banyak bona, kok Pak banyaknya untuk sholat Pak Ustaz. Pakailah yang bagus. Saya tidak memuji di depan beliau. Tengok Buya awak, berjubahnya Pak besar. Gagah berminyak wangi. Sementara ada jamaah, tapi mungkin bukan bapak-bapak, ada jamaah yang berani Bu ya, sholatnya tidak berkopiah, tidak berbaju kain sarung gulung godang minta ampun. Tidak bawa baju dah Pak, tidak ada Bu ya. Kenapa tidak berbaju? Dan penting kan menutupi aurat Bu ya. Aurat laki-laki kan dari pusik sampai ke lutut. Betul itu secara syariat, tapi tidak ada adab. Kata ketua awak tadi, adab dalam agama pun nomor 1. Banyak orang ahli ibadah dan berilmu tak ada adabnya. Bapa nak buat adab kau bantu. Ibu-ibu, mulai malam ini kalau betullah diberkahi ceramah saya ini oleh Allah, tolonglah berubah sedikit. Jangan ibu pakai ya tolokuang dan buruk-buruk tu leh. Kalau ada nan baru di dalam lemari itu, jangan disimpan. Dipakai jonan banyak tai lalat sarang kau pindiang, lah lusuh berbulu-bulu. Ada nan rancak pakai nan rancak Bu. Kenapa Pak Buya? Besok kematian awak tak tahu entah kapan. Tiba-tiba ibu meninggal dunia, talokuang kebatinggalkan juga. Sarung bagus bertinggalkan. Suami yang ibu tinggalkan, insya Allah mencari bini barunya Bu. Nyo beda Bu antara jantan dengan betina. Kalau perempuan ini kalau sudah berumur 50-60 ndak akan mencari laki barunya ledo Pak. Nyolah sibuk poi wirid, poi acara. Ndak omuahnya ledo mencari laki baru. Beda dengan kami jantan kok Bu. Kalau selagi tolok ya lebar jalan. Nio nyatanya Pak, cuma nyo madunya dengan anak dengan cucunya. Lah bontok iko jalan apa tu datang anaknya. Oh ya, kami nak musyawarah kok ya. Daripada ayah tidur-tidur surang jadi rumah, cak kami carikan kawan supaya ayah jangan sunyi bona di rumah ya. Le ayah setujunya, kalau ada kini nampak ibu itu kebetulannya ndak ada kau familinya hidup sensurangnya. Wak jadi kelenya kawan ayah. Bapak kok kironya ya? Terserah kalian aja lah. Kalau kalian setuju, ayah setuju ya. Coba. Beda Bu. Lalu akhirnya ayah apa Iko pun menikah. Setelah dia menikah, apa katanya kepada bini barunya itu? Kau ndak usah membeli tolokuang baru leh. Ngapa gitu Bang? Itu tolokuang kakak kau dulu banyak dan baru-baru di lemari itu. Alun keluar dari bungkusnya, dari plastiknya leh. Kata bini barunya, memangnya kakak dulu makainan mana Bang? Itu nan di bawah nan banyak tai lalik sarang kapindiang itu. Lusuh-lusuh nambah bulu-bulu. Itu tuh nan dipakainya dulu. Jadi boleh hambonya makainya, bolehnya dipakainya Bu. Mak lancaknya le. Ibu nama bayar kreditnya sampai 2 kali. Orang nama makainya. Yang lebih menyakitkan dipakainya lah Bu. Babonceng dengan laki ibu lewat doket kuburan ibu.
Bertanya bininya kok kepada suami ibu kok, mana kuburan kakak dulu bang? Tidak dengan tangan menunjuk, dia ujung mulut. Kadang-kadang dengan kakinya. Tuhai. Apa ndak sakit hati ibu menengoknya? Kok jadi hantu kuburan ibu kojam gitu. Nah, tolong dipakai. Elokkan. Sebab Rasulullah itu menampilkannya ibadahnya dengan elok. Benarkan caranya. Berdiri di hadapan Allah kalau soal solat ndak boleh kita ndak semangat tuh Pak. Kalau separuh-separuh hati awak solat, awak termasuk orang munafik. Wa iza qamu ila solati qamu kusala. Orang munafik bila berdiri solat, inya berdiri dengan malas. Ndak ada semangat cia ya do Pak ha. Mata 5 watt. Badan bungkuk sabui. Muangkat tangan bantu orang sakit 3 bulan. Ndak ada tenaga, ndak berselera. Allah Allah. Kata malaikat, oh kau tempeleng kau hangat. Semangatlah Pak ha. Betulkan gerakan, elokkan bacaan. Bukankah berbicara dengan anak saja dituntun dalam Al-Quran kaulan sadida, dengan orang tua kaulan karima, dengan sama besar kaulan ma'rufa, kepada pejabat kita kaulan layyina, kepada orang miskin kaulan maisura, orang yang suka bertengkar berdebat kaulan baligha. Lalu kaulan apa yang awak ucapkan kepada Allah kalau lajunya minta ampun pakai borong yang tak bertitik? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman minal kata malaikat apa yang dibaca apa mawon? Muak malaikat semua awak. Elokkanlah tumak ninah tertib teratur Fatihah 7 ayat. Setiap satu ayat kan ada satunya. Disuruh awak berhenti sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikut digabungnya ke 7 hanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdunya waktu berdiri, tapi rupanya tengok Pak. Rabbana lakal hamdu bil usamawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du lan zikr. Jadi mana subhana rabbiyal a'la-nya tuh Pak? Syai'in ba'du lah zikr. Di mana tertinggal subhana rabbiyal a'la ni? Saking lajunya itu Pak. Rasul kan memotivasi awak seperti itu Pak. Elok-elokkan kata Rasul. Kalian rukuk elok-elokkan. Cuman bahasanya bukan begitu. Kata Rasul, tahukah kamu sejahat-jahat pencuri? Siapa mereka yang mencuri di dalam solatnya? Apa mencuri dalam solat? Tidak sempurna rukuk dan sujud. Laju. Elokkan. Tumak nina. Turun, elokkan rukuk dan sujudnya. Kaum muslimin yang berbahagia, disuruh awak mengelokkannya. Tengok, hati dipuji itu. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang mukmin, siapa yang khusyuk di dalam solat. Ini mengucap, ini melakukan, iko menyimak. Awak kadang-kadang kerjasama iko nan kurang. Lidah lain, kaki lain, hati lain. Ibu itu pun sholat. Allahu akbar. Rakaat pertama masih seiramanya Pak. Kabira walhamdulillahi kasih. Masih diterjemahkannya Allah sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah. Masih. Rakaat kedua mulainya menyimpang jalan. Kok masih baca Fatihah? Yalah bismillahirrahmanirrahim. Tapi hati lah sampainya ke pasar kuak. Pai ke pasar kuak beko sabontong. Allah. Apalah nak akan dimasak boleh ikan bawang sekilo ikan bawang mahal kini tak ampun. Ancak ikan sorai lah mungkin. Allah. Itu digoreng atau diasam podeh.
Kalau digoreng musim panas kokor yang badan awak encak dia sampode. Apalah kawannya kira-kira toruang atau apa ya. Pario mungkin pario pahit encak toruang leh. Toruangnya toruang apa? Toruang hijau atau toruang apa? Cak toruang hijau leh. Nan bulik atau nan panjang? Nan bulik lah. Apa nan hijau panjang pun. Asamnya apa? Asam belimbing, asam kandi. Kata orang kena acak buat asam durian. Agak dipodehkan setetek. Akhirnya keluar ya ludah ibu itu. Lah tabayang dia nyopak di mukanya tu. Barunya sadar lah berapa rakaat rasanya. Kata malaikat ambil catatlah 7 ibu bawa tu. Jadi tambah lebih ya ni. Lah muak kau mencatat ibu bilukan togak tu ni. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ikut cara yang dicarakan Rasulullah. Wudhu sesuai dengan cara Rasul. Kalau sudah sesuai cara Rasul, pastilah gugur dosa. Pastilah mendatangkan kebahagiaan. Salat, puasa, zikir, semuanya sudah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, terkadang awak ni kalau sudah dihadapkan dengan tugas utama ibadah ini, kan kadang-kadang tak selamanya awak rajin tu, Pak. Ada masanya awak ni malas. Kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Kadang rajin, kadang malas. Kadang sempurna, kadang sekedarnya. Bapak Ibu, ulama menjelaskan. Kalau nak berangsur istiqomah melaksanakan ibadah, satu, ketahuilah keutamaan setiap ibadah yang bakalan awak lakukan. Apa keutamaannya? Pak Ustadz, saya malas solat berjamaah ke masjid. Kalau tahulah awak keutamaan melangkah menuju musajid, merangkak pun datang awak. Cobalah sekali-kali merangkak menuju musajid Nurul Musallin kok. Atau menyusui. Awak berjalannya, Pak. Kata Rasul kalau merangkak pun dikerojo ke orang tu. Kalau tahu keutamaannya. Kalau begitu makin tahu keutamaan, makin tertarik mengerjakan. Tidak satu ibadah pun yang disuruh Allah dan Rasul kecuali diikuti dengan keutamaan. Disuruhnya awak supaya tahu keutamaan. Bapak Ibu belum lagi sampai ke Masjid Nurul Musallin, baru keluar dari rumah, membuka pintu rumah. Bunyi rumah, pintu rumah orang kayu. Man kharaja min baitihi mutahharan ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajalil muhrimin. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, niatnya solat berjamaah ke masjid awak ini, maka dipastikan Rasul dapat pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Tak ya mau keluar rumah teleh. Keluar saja belum tentu sampai ke masjid pada besar pahala. Melangkahkan kaki. Man roha ilal masjidil jamaati fahud watun tamhu sayyiatan. Setiap langkah hapus satu dosa. Wahud watun taktubu lahu hasanah. Langkah kedua ditulis pahala. Watarfa'ud darajah. Langkah ketiga mengangkat derajat. Hitung berapa langkah dari rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahkan deh kau, Pak. Buya kata apa-apa, kami pakai sepeda motor, Buya. Dalam hadis langkah, hitung putaran rodanya, Pak. Payah menghitungnya, Buya. Suruh bini masing-masing yang menghitungnya, Pak. Tidak mau awak itu. Pak Ustadz, saya solat subuh ini yang paling banyak, yang paling malas. Nak ingin mengetahui orang beriman, kata Buya Hamka, ingin mengetahui orang beriman, tengok solat subuhnya. Ingin mengetahui orang Islam, tengok solat hari rayanya. Kalau solat hari raya, orang yang tidak pernah solat pun solatnya. Kadang orang mau ada kiblat, ini mau ada tempat lain. Tapi ingin tengok orang beriman, tengok subuh. Tidak banyak yang subuh ada, Pak. Orang-orang pilihan subuhnya. Laisa solata asqala 'alal munafiqina minal fajri wal isai. Tidak ada solat yang lebih berat yang dirasa oleh orang munafik kecuali 2 solat. Pertama solat subuh, kedua solat isya. Malih awak di 2 solat ko, berarti awak buan-suan jadi orang munafik. Al munafik fi darkil asfal minan nar. Orang munafik letaknya di kerak neraka.
Malas solat subuh, ingat keutamaan solat subuh. Man sholat subha fi jama'atin, ikut solat subuh berjamaah, faka'annama sholat laila kullahu, pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Ketahui keutamaannya. Yang kedua, supaya istiqomah melaksanakan tugas utama ibadah yang dicontohkan Rasul, yaitu memperkuat keimanan kita tentang kampung akhirat. Makanya Rasul setiap menyuruh melaksanakan ibadah itu sering dikaitkannya dengan masalah akhirat. Umpama bersedekah, ittaqun nar. Nar ini neraka, Pak. Pelihara diri kalian dari azab neraka, walau bisiqatil tamroh, walaupun sedekah kalian cuma sebesar biji kurma. Al-hajju mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah, dikaitkan dengan surga. Haji yang mabrur tiada balasan yang lebih pantas kecuali surga. Surga, neraka, akhirat, hisab itu masalah akhirat semuanya. Maka setiap iman kepada Allah dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan hari akhirat. Makin percaya awak dengan akhirat, subuh tu sompi gelap sendirian, nak meramaikannya, melapangkannya adalah ibadah, pasti makin tertarik awak. Yang ketiga, yang terakhir, dengan mengingat kematian yang datang tiba-tiba, awak tidak tahu entah kapan. Seharusnya saya Bapak Ibu ceramah di sini ini bukan sekarang, dulu Pak, tanggal 15, tanggal berapa tuh Pak? Tanggal 12. 2 minggu yang lalu seharusnya ceramah. Tapi pas akan sini itu kakak yang membesarkan awak sejak bayi itu meninggal dunia, tidak pakai sakit. Tidur malamnya meninggal dunia, Pak. Masih ada sajadahnya di situ. Tiga sembahyangnya. Tak ada sakit, tak ada apa-apa. Meninggal dunia. Kan datangnya tiba-tiba saja. Maka Rasul mengatakan, "Iza kunta fi sholatika", bila engkau berdiri solat, fasolla solatal muwadda, jadikan solatmu itu seakan solat terakhirmu. Supaya apa? Muncul rajin awak dibuatnya. Maka kalau ingin mengikuti Rasul, yang pertama ibadah beliau, yang kedua, yang terakhir, apa beliau yang awak ikuti. Jadi saya bacakan ini. Kalau tidak saya bacakan nanti Bapak Ibu tidak tahu. Buya nanti sebelum ditutup berikan duit kuis pertanyaan 5 buah pertanyaan untuk anak-anak kita yang hadir. Tunaklah pengurus menyediakan hadiah. Terus kocik selesai. Yang kedua yang awak tiru kepada Rasul, akhlak beliau. Beliau punya akhlak yang sangat mulia. Mungkin yang berat-berat awak belum sanggup. Beliau itu sangat pemaaf. Mungkin awak belum sanggup betul seperti Rasulullah. Beliau itu penyabar. Segala kesuksesan itu beliau mulai dengan sikap sabar. Beliau itu sangat penolong. Mungkin juga awak belum sanggup. Tapi yang perkara yang kecil-kecil bisa awak berinsut dan berangsur. Antara lain, beliau itu suka menampakkan wajah yang cerah, senyum kepada orang lain. Itu rasanya bisa, teman. Kalau bisa Pak, orang menengok muka awak, aku sonang hatinya. Tengok apa aku? Foto aku Pak. Apa nak sonang awak menengoknya, golak tau dia. Halo. Cuma di foto aku putih, hambo hitam. Senyum. Kata Anas bin Malik, 10 tahun aku tinggal bersama Rasul. Belum pernah Rasul itu memandangku tanpa tersenyum. 10 tahun bersama Rasul. Rasul selalu memandangnya. Sehingga jangankan kawan Pak, lawan pun suku menengok Rasul. Lawan suka memandang wajah Rasul. Awak kalau berlawan dengan orang, tidak kalau awak tengok-tengok mukanya doh Pak. Ada apa tuh di situ? Ngapa nak tengok situ? Ada situ tengok jojok ngono. Tak ada apa tuh, bininya ada di situ. Bininya pun jojok awak menengoknya Pak. Tak ada bininya do. Kucingnya ada situ dari. Kucingnya pun tak suka awak. Rasulullah gimana tak senang menengok orang wajah senyum.
Bukankah senyum itu mudah? Menarik ujung bibir ke samping, sesenti ke kanan, sesenti ke kiri. Jangan kau muka monyong namanya. Bukankah senyum itu indah? Kata Nabi Isa, senyum mempercantik wajah tanpa modal. Emak awak di kampung tak kenal alat kosmetik 3 lemari tu, Bu. Yang kenal cuma bedak pipa nomor 5, membuka dengan gigi sampiang, memakainya sambil berjalan. Kadang menumpuk di siku, masuk ke lubang hidung sampai ke telinga. Tapi kenapa nampak rancak, elok, menarik? Kok ibu-ibu zaman now, tapi bukan ibu, alat kosmetik di dompol susah ke mukanya, tapi tidak mau senyum untuk mak lampir. Senyum itu sedekah. Tubasumika fi wajhi wa akhika sadaqah. Senyum yang kau berikan kepada saudaramu itu sedekah. Berapa kali awak senyum? Untuk itulah banyak catatan sedekah. Tapi tengok tompeknya, Pak. Kalau lewat kota impaknya senyum-senyum aja dah, Pak. Enggak selesai WC awak kata. Kalau ada buya yang ceramah di sini lalu dia protes sedikit masalah WC awak tu, wajar tunya, Pak. Kau mau soji eloknya ke situ tadi. Kalau tidak bertojak kan kau payah kau pipis sebenarnya. Jadi gaya awak pipis iko, Pak. Nya kan tak pakai kunci dah, Pak. Kau pegang sebuah ikut tarik tu. Kau buya dari Pekanbaru, kau untuk gayanya, Bang. Beko kalau giko kau terbuka, nampak lato-lato dia jadinya beko. Minta maaf aku, Pak. Jangan tersinggung pengurus dengan jemaah. Kalau bisa esok mirat ke besok sikut sekali lah. Kalau bantu itu pulang ke besok balik. Dia kuat pendapat buya yang potang tu, ambil penambahnya. Iya, insyaAllah lah. Kalau kan gagahnya, buat 5 kamarnya, Pak. 50 untuk perempuan. Sehingga kami nak antri. Dia masuk pula jamaah, masuk pula nak ketek. Ikut nak buya, kalau nak keluar saya dong. Nak dibentak, awak buya. Ucek buya tu, hilang bahan ceramah ni buatnya, Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau lewat kota infak senyum saja Bapak nak selesai dah, Pak. Tengok tempatnya juga, dan harus ada kawan senyum. Kalau nak menjalankan akhlak Rasulullah ni besok harus ada kawan senyum, jangan senyum surang belum. Kau nampak batang sawit, nampak tiang listrik, gilo wak disebut orang, Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, salam. Tanda awak bersaudara seagama ini, jumpa dengan kawan assalamualaikum. Itu sekarang kan dah payah tu, Pak. Apalah payahnya assalamualaikum. Ini kadang-kadang kalau tidak sekelompok dia tidak pula dia mau mengucapkan salam. Saya pernah mengucapkan assalamualaikum, Pak. Salam. Oh, mak menyosor mengucapkan salam, Pak. Nak ku cabut balik tak bisa lah, terlanjur. Assalamualaikum, selamatlah kamu. Ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Tadkhulul jannata bisalam. Kau akan masuk surga dengan salam. Senyum, salam. Sapa, tobuh orang. Sopan, beradab. Berjalan depan orang tua, jangan sembarang. Memang Rasul mengatakan, contoh nih, orang yang kurang adab nih, Pak. Contoh, Rasul mengatakan, "Lau ta'lamun nasu ma fin nada'i was-saffal awali thumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu." Kan seandainya tahulah mereka keutamaan menyenandungkan suara azam dan mendapatkan saf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali harus mengundi dulu, pastilah mereka lakukan. Contoh adab. Ada orang tua umpamanya ikut kiblat, kok saf pertama, apa kau tu duduk di siku. Begitu nak duduk naik, begitu komatnya kan berpindah ke saf pertama kok. Rencananya nak ke siku ke, Pak, tapi dak tua tu enggak leteknya. Allahu akbar. Allah. Tibalah kawan yang tahu sunnah kau yang mengejar saf pertama. Dipotongnya apa tua kok? Saf. Tentu apa kau mundurnya balik. Memang dia mengejar pahala di saf pertama, tapi tidak beradab. Iko yang awak potong kau kan orang tua. Kau lah bontok jalan tapi dia nak mengejar pahala, saf. Mundur apa kembali. Ali bin Abi Thalib sampai terlambat solat ke masjid
Karena adabnya kepada orang tua. Ali menuju masjid. Lain orang tua di muka Ali. Kau jalannya Ali bisa melewatinya. Ali itu gagah satu orang Ali sama kekuatan 30 laki-laki. Bisa saja Ali, tercampak apa tuh. Tapi karena adab, tidak dipotongnya Pak tuh, lambeknya di belakang apa. Ali tuh pas lewat, sampai dekat masjid. Yang lebih parahnya lagi, disangka Ali dia ke Mosoji. Rupanya orang Yahudi pula rupanya banyak. Babeloknya ke tompek lain. Maka Ali baru masuk. Rasul memuji perbuatan Ali tersebut karena adabnya. Sopan. Terakhir, santun. Suku menolong. Tak bisa hidup sendiri. Awak hafiz Quran 30 juz. Kalau tak ditolong oleh jamaah satu orang, sholat sendiri namanya Pak. Harus ada kawan. Saya hebat ceramah umpama. Baru bisa ceramah kalau ada orang mendengarkan. Kalau Mosoji kosong tadi, ceramah aku, Buya Gilo namanya. Harus ada orang. Ibu disebut istri karena ada suami. Suami disebut suami karena punya bini. Iya enggak? Kantor desa dibuka karena ada jemaah masyarakat. Kalau enggak dibubar. Harus ada orang. Untuk senyum ada orang. Kaum muslimin yang berbahagia, kadang-kadang awak butuh pertolongan orang ini. Kepada orang yang tak sanggup menolong pun awak minta tolong. Apalagi pertolongan Allah. Memang perlu kau menolong. Tidak percaya, cobalah bapak ibu tengok. Ada seorang ibu curhat kepada ibu yang lain. Oh bu, ambo nak curhat. Ngapa bu? Bu, abangku di rumah tu bu lah 2 malam tak pulang-pulang. Curhatnya kok. Kata ibu ko, ibu baru 2 malam bu. Akulah 2 bulan suami tak pulang-pulang. Nah kaum muslimin yang berbahagia tidak bisa hidup sendiri. Awak perlu tolong menolong, santun menyantuni, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ini saja pun insya Allah kita sudah mulai berangsur untuk melakukan amal-amal akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin kita praktekkan ibadah dan akhlak Rasul dalam kehidupan, insya Allah di dunia ini makin dicintai oleh Allah. Dan di akhirat insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa memahami yang terbaik, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, sesuai dengan permintaan panitia, kita akan ajukan beberapa pertanyaan. Konyo hadiahnya. Mak banyak kok. Tapi untuk anak-anak, pertanyaan pertama, putra dan putri boleh. Nah, kau lah yang di luar boleh masuk ke dalam. Kalau masalah duit, masalahnya kau Pak. Kalau duit kau agak rentan. Kata pepatah Arab, bila tidak bisa berbicara dengan lisan, berbicaralah dengan uang. Insya Allah lulus. Anak kau ya, itu yang di pintu. Yang bisa. Pertanyaan nomor 1. Surat dan ayat apa yang Buya bacakan tadi? Kul in kuntum tuhibunallah itu. Dasar ceramah awak tadi itu. Surat berapa? Ayat berapa? Kan itu pertamanya tadi. Angkat tangan. Suratnya surat apa? Ayatnya yang keberapa? Kalau tidak bisa, suratnya saja. Sini. Surat berapa nak? Surat apa? Sini. Surat Ali Imran, artinya keluarga Imran, ayat ke-31. Ikut nama ngaji tadi? Iya. Iya ikut Pak. Itu tandanya Allah tidak akan sia-siakan ayat. Beliau orang pertama dapat hadiah. Kok di dunia baru Pak? Kalau di akhirat 1 hurufnya 10 kebaikan. Silakan duduk. Makasih nak.
Yang dia agih sama mak mah. Dia agih yang beli sayur apa. Tambah mana piti tadi. Pertanyaan nomor 2 yang sudah menjawab tak boleh lagi menjawab supaya bisa berbagi-bagi. Apa keuntungan kalau awak mengikuti Rasul? Apa keuntungan yang didapat? Ada 2 tadi. Awak berusaha awak mengikuti Rasul tu sebagai manusia, Rasul manusia, awak ikut Rasul tu. Apa keuntungan awak? Silakan. Pertama iko buyan, yang kedua iko. Soal bagaimana bahasanya terserah. Nih. Yang putri, apa untungnya awak mengikut Rasul? Awak kan disuruh mengikut Rasul. Apa untungnya? 1 ini, 2 ini. Itu makanya besok nak kalau ada acara ceramah jangan menyomak tapi menyimak. Dongau kan elok-elok mak masuk pelajaran tu. Sederhana cuman tadi tu Jadi kalau awak ngikut Rasul, pertama di dunia hidup awak dicintai. Di akhirat dosa awak diampuni. Kan itu tadi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Yang tak dapat untuk ambo. Saya sudah ini ke pasir Pak, Rokan Hulu. Malam besok di Pekan Tebih, Tepenuan Hulu. Kocik untuk ambo. Baik, apa kata panitia? Nak diagih ambil koledo. Dan tadi kan olah buya. Pertanyaan selanjutnya. Dah. Ada 2 bidang, 2 hal yang bisa awak contoh dari Rasul. Sebutkan salah satunya saja apa yang awak contoh dari Rasulullah. Itu nak nampak mana dulu tu Saling maaf-maafkan aja lah ya. Yang mana dulu kok? Ya boleh tuh. Situ dulu apa yang dicontoh? Ibadah Rasul. Nah nomor 2 apanya? Sesudah ibadahnya punya nak? Alah, sikol kedua kalian. Kan iyo sama-sama. Jadi yang awak contoh tak banyak tu Bapak Ibu. Contoh ibadah Rasul, contoh akhlak Rasul. Nah, baik-baik ya. Pertanyaan terakhir. Apa laleh ya? Sebutkan bentuk akhlak Rasul yang dibicarakan Buya tadi. Salah satu bentuk akhlak Rasul apa? Kan limo tadi itu bentuknya. Salah satunya saja. La ilaha illallah. Udah tadi sayang. Yang laki-laki ada don. Ini udah belum? Kalau dapat bocoran apa capek? Jawab situ dulu. Sopan santun. Ya boleh lah sini. Ya santun Rasulullah. Ini ada yang berdiri tadi. Ini apa lagi nak? Pertama jawabannya sopan santun Rasul, ya nak? Yang lain? Ramah. Ya bolehlah jadi. Ramah maksudnya senyum gitu. Jadi iyalah nggak bodoh. Tolong iya sama. Pertanyaan terakhir. Ini boleh Bapak Ibu ikut karena hadiahnya besar. Nah, pertanyaan terakhir, apa-apa boleh yuk. Banyak ke bu 1.000 ke bu. Kalau kau jual bangunan ke suari go. Nah, pertanyaannya adalah siapa nama? Nah, kalau tidak ada nanti bisa menjawab, awak langsung berdoa kok, iya Pak? Langsung tutup doa. Iya, ambo langsung tutup doa. Pertanyaannya adalah siapa nama almarhum
ayah dari Ustadz Samsurijal. Jawablah. Satu ibu. Inyo meninggal waktu ambo kelas sampai SD dulu, Pak. Sekitar 37 tahun yang lalu. Nah, ada ya. Ilah. Cari untuk tahun besok. Bila tidak ada, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal maghfirata wa sihata wa salamata wa taufiqa wal hidayati li hazihil jamaah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.